Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dewi. Kali ini aku mau bahas tentang perlengkapan apa aja yang memang harus dipersiapkan saat menjelang masa-masa persalinan. Jadi, aku saranin buat ayah bunda yang memang sedang menyimak video aku kali ini, tolong persiapkan dulu secari kertas ataupun buku dan pulpen untuk menulis agar bisa mengingat dan menceklis apa aja daftar yang memang harus disiapkan. Kadang jadwal persalinan ini bisa maju atau mundur, tidak sesuai dengan taksiran dari jadwal dari dokter ataupun bidan. Maka daripada itu, aku saranin beberapa perlengkapan yang memang harus segera disediakan agar bisa suatu saat tiba-tiba adanya tanda-tanda persalinan ini dapat langsung dibawa seperti itu tanpa harus bingung-bingung atau kelabakan seperti itu. Jadi karena kan biasanya secara psikologis jika ada orang yang mengalami masa-masa persalinan ini, apalagi yang memang belum berpengalaman sebelumnya, biasanya akan terjadi suatu kekhawatiran dan gusar riweuh gitu. Nanti akan ada barang-barang yang tertinggal, sedangkan nanti diperlukan kalau misalnya memang tidak ada, ini akan menjadi suatu kesulitan, apalagi seperti popok ketinggalan ataupun bedong ketinggalan. Itu akan menyulitkan ayah atau bunda saat mempersiapkan persalinan. Ada beberapa daftar perlengkapan persiapan persalinan. Yang pertama adalah perlengkapan bayi, yang kedua perlengkapan ibu, 3 perlengkapan tas persalinan, dan 4 perlengkapan administrasi. Kita mulai dari perlengkapan bayi terlebih dahulu. Dari mulai mempersiapkan pakaian bayi, ayah bunda harus membeli baju setengah lusin dengan terbagi 3 lengan pendek dan 3 tanpa lengan, kemudian popok 1 lusin, bedong setengah lusin, sarung tangan dan kaki 3 pasang, selimut 2, topi 3. Selanjutnya, perlengkapan mandi bayi. Kenapa perlengkapan mandi bayi ini harus dibawa saat persiapan persalinan? Karena pada saat bayi lahir, setelahnya jika pagi hari setelah 6 jam bayi akan dimandikan, tapi jika lahir pada sore hari keesokan harinya bayi akan dimandikan. Maka bayi memerlukan handuk plus wasap, dibutuhkan 1 biji saja, kemudian baby oil, terus 3 sabu dan sampo bayi supaya bayi saat dimandikan ini lebih bersih, terus 4 minyak telon, 5 kapas bulat, dan 6 tisu basah ataupun kering. Nanti bisa digunakan untuk keperluan bayi. Tentu bukan hanya perlengkapan bayi saja, perlengkapan ibu pun harus dipersiapkan. Yang pertama adalah atasan kancing depan 2 pieces, terus jilbab langsung boleh 1 atau 2, karena pada saat proses persalinan ada kemungkinan darah ataupun kotoran yang terciprat di pakaian ibu saat bersalin itu tentu akan diganti setelah proses persalinannya selesai. Maka baju itu dibutuhkan, kemudian kain samping 3 pieces, terus pakaian dalam 3 pieces, terus 4 pembalut bersalin. Kenapa menggunakan pembalut bersalin? Karena setelah proses persalinan ini akan banyak pengeluaran darah. Kalau menggunakan pembalut yang biasa itu kan ukurannya kecil, terkadang tidak menampung banyaknya darah yang keluar. Tapi dengan pembalut bersalin dengan kapasitasnya yang sangat besar, sehingga itu cocok untuk digunakan. Kemudian perlengkapan mandi ibu, karena setelah proses persalinan ataupun saat akan pulang gitu, tentu ibu akan mandi atau membersihkan diri, yaitu persiapkan handuk, sampo, sabun, dan sisir. Jadi itu aja perlengkapan ibu yang harus dipersiapkan. Yang terakhir adalah perlengkapan administrasi. Yang pertama adalah sediakan uang secukupnya, antisipasi apabila ada keperluan yang mendadak yang harus dibeli ataupun yang harus dibayarkan. Kemudian fotokopi KTP ayah atau bunda atau suami istri, kemudian fotokopi KK, fotokopi BPJS suami istri dan calon bayi,
buku kontrol atau buku PIN, 6 fotokopi hasil lab jika ada. Kalau misalnya memang tidak ada, tidak apa-apa, nanti biasanya di fasilitas kesehatan akan melakukan lab lagi sebelum melakukan adanya persalinan. Jika perlengkapan yang aku sebutin udah dilengkapi, bisa kalian masukkan ke dalam satu tas besar dan disimpan di tempat yang dapat atau mudah diambil saat tanda-tanda persalinan ini sudah muncul gitu. Jadi semua dokumen, semua peralatan, perlengkapan sudah masuk dalam satu tas. Atau jika kalian ada mobil, kalian bisa masukkan tas tersebut di dalam mobil. Jadi jika suatu saat dibutuhkan, jadi tinggal langsung berangkat aja gitu. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga video aku ini bisa bermanfaat buat semua orang, dan tetap simak terus dan ikuti video-video aku selanjutnya. Jadi terima kasih sudah